Hai semuanya, nama saya Vincent. Di sini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya menggunakan fungsi offset di Excel. Kita langsung saja ke case scenario-nya. Di sini saya sudah punya beberapa nama buah beserta dengan jumlahnya. Dan saya ingin menghitung jumlah dari buah-buah tersebut. Biasanya kita akan menggunakan rumus sum dari D14 sampai D23. Jadi di sini D14 sampai D23 adalah sebuah range dan kita ingin menghitung jumlah dari range tersebut. Tapi bayangkan jika kita hanya ingin menjumlahkan 5 buah saja atau 6 buah saja dan saya ingin angka 5 atau 6 itu bisa saya ubah sewaktu-waktu. Di sini kita bisa menggunakan kombinasi rumus sum dan offset. Jadi offset adalah sebuah fungsi yang keluarannya adalah sebuah range. Dia punya 5 parameter. Di sini saya akan langsung jelaskan parameter dari offset. Parameter yang pertama adalah reference cell. Di sini reference cell adalah sebuah sel yang akan menjadi tumpuan dalam kita berpindah ke target range kita. Target range kita dalam hal ini adalah D14 sampai D sekian, tergantung dari jumlah buah yang ingin kita jumlahkan. Di sini berarti reference cell bisa dimanapun tempatnya, tetapi baiknya kita pilih yang terdekat sampai ke tujuan range-nya. Di case ini saya akan menggunakan sel B13 sebagai reference cell saya. Parameter yang kedua adalah row. Row adalah seberapa jauh baris kita berpindah dari reference cell ke sel pertama kita. Reference cell kita adalah B13 dan sel pertama kita adalah D14. Maka dari B13 ke D14 kita berpindah satu row. Maka di sini kita input 1 dalam parameter kedua. Di parameter ketiga adalah kolom, yang mana menggunakan konsep yang sama, tetapi di sini kolom adalah seberapa jauh kolom kita berpindah dari reference cell ke sel pertama. Dari B13 ke D14, maka kita berpindah 2 kolom, yaitu B ke C, C ke D. Maka di parameter kedua kita masukkan angka 2. Parameter yang keempat adalah height, yaitu seberapa tinggi range kita. Di sini saya akan menggunakan sel C11 sebagai input dinamis saya. Maka kita input C11 di sini. Dan parameter yang terakhir adalah width, yaitu seberapa lebar atau seberapa lebar kolom dalam range kita. Karena saya akan hanya menggunakan kolom D, maka kita hanya menggunakan satu kolom range atau single column range. Maka di sini saya akan masukkan input 1. Jangan lupa untuk mengunci sel dengan menggunakan F4. Kalau kita enter, di sini akan terjadi error karena di bawahnya sudah ada sebuah angka. Kalau saya copy dulu ke sel E10, kita bisa lihat bahwa di sini keluarannya adalah sebuah range dari 5, 4, 8, 5, 1, 4, yaitu sama seperti ke-6 keranjang buah ini. Tetapi tadi kita hanya ingin menjumlahkannya, maka kita akan tambahkan sum di depannya. Ya, di sini bisa kita lihat jumlah dari 6 nama buah yaitu 27. Dan kalau kita ganti ke 3 buah saja, hasilnya adalah 17, yaitu buah apple, banana, dan mango, sumnya adalah 17. Di case kedua ini, saya akan menjumlahkan beberapa keranjang buah, tetapi berdasarkan nama buah yang akan saya pilih. Mari kita langsung ke contohnya. Kita gunakan offset, dan bisa kita lihat kolom D, E, dan F adalah 3 keranjang buah yang akan kita jumlahkan. Dan di sini kita bisa memilih reference cell-nya. Reference cell-nya bisa dimanapun, tetapi di sini saya akan menggunakan sel C31 sebagai reference-nya. Rows-nya, nah ini yang akan menjadi menarik karena rows-nya akan kita buat dinamis. Kita akan pilih berdasarkan nama buah yang kita define di sel C29. Maka di sini saya akan menggunakan rumus match. Lookup value atau nama buah yang akan saya pilih berada di C29, maka di sini kita inputkan C29. Kemudian array atau range dari nama-nama buahnya ada di C32 sampai C41.
Dan di sini saya akan menggunakan match type 0 agar bisa mendapatkan exact match-nya. Di parameter yang ketiga saya akan menggunakan kolom, yaitu seberapa jauh kolom saya berpindah dari reference cell ke sel pertama. Di sini sel pertama saya bisa dari D32 atau sampai D41. Tetapi di sini kita bisa tahu bahwa saya berpindah dari kolom C ke kolom D. Maka di parameter ketiga saya akan menggunakan angka 1. Oke, parameter ketiga adalah height. Yang dimana di dalam kasus ini kita hanya menggunakan satu row saja. Misalkan row apple saya jumlahkan atau row banana saya jumlahkan. Dan dari D33 contohnya di banana ini sampai F33 hanya menggunakan satu row saja. Maka di sini height-nya akan saya buat 1. Dan kemudian di width-nya saya akan gunakan 3 karena kita akan menjumlahkan 3 kolom, yaitu keranjang 1, keranjang 2, dan keranjang 3. Maka di sini saya input 3. Kalau saya enter, hasilnya adalah sebuah range. Range dari mangga yaitu 8, 4, dan 7. Dan kita ingin menghitung jumlahnya, maka kita menggunakan rumus sum di depan offsetnya. Jadi, di sini kita bisa mengganti nama buahnya dan kita bisa berekspektasi jumlahnya akan juga berubah dengan rumus yang sudah kita masukkan tadi. Sekian tutorial kali ini, terima kasih sudah menonton.